Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, kesehatan yang baik sehingga kita pada pagi hari ini kita masih boleh bangun, kita masih boleh diberi nafas kehidupan untuk boleh mencari Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Mari pada saat ini kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah pencipta kami, Allah juga pencipta seluruh bumi dan isinya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus begitu sayang kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami masih boleh bangun, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh layak untuk datang mencari Tuhan. Bapa, Engkau yang sempurnakan hati kami ya Tuhan, biarlah kami boleh datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh sungguh dan hati yang penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan untuk waktu ini, untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, yuk kita sama-sama buka suara, kita bernyanyi untuk Tuhan setinggi-tingginya langit. Mengalahkan segala-galanya. Ya, kita ujian selanjutnya, cari apa di dalam dunia? Ya, kita hanya boleh mencari Tuhan dalam dunia ini, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Kita angkat pujian, baca kitab suci. Ya, kita boleh merenungkan, membaca firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Biar kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, tiap hari kalau mampu, kalau mampu.
biasa, sungguh menarik. Dan setiap tahun pas Imlek kita seringkali menyaksikannya atraksi barongsai, baik di mall, baik di rumah-rumah ataupun di kompleks tempat kita tinggal. Nah, adik-adik terkasih, sekarang ini Lausi ingin membahas bersamaan dengan kita semuanya tentang asal-usul barongsai. Dan kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita memahami ataupun memaknai barongsai ini? Bolehkah kita mengundang barongsai ke rumah kita? Atau bolehkah kita memberikan semangat kepada teman-teman yang sedang memainkan barongsai? Dan apa artinya untuk kita semuanya? Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita membahasnya bersama, Lausi mengajak kita semuanya, ayo kita berdoa bersama, oke? Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali lagi di dalam anugerah Tuhan. Kami menyembah Engkau, memuji Engkau, kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami akan membahas asal-usul barongsai dan bagaimana kami sebagai anak Tuhan menerima ataupun memaknai barongsai ini di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, ajari kami untuk mendengarkan suara Tuhan, dan seturut dengan kehendak hati Tuhan kami melakukannya dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami waktu perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, menurut legenda, pada dinasti Han Timur, kerajaan Tokhara menghadiahkan seekor binatang buas kepada Kaisar Han. Binatang buas ini adalah binatang yang berkepala dan bermulut besar, berbulu emas. Dan binatang ini adalah binatang yang sangat menakutkan sekali. Dan ini adalah hewan langka yang dimiliki oleh kerajaan Tokhara. Selain buas, binatang ini bulunya emas dan dijuluki Raja Hutan, yakni singa berbulu emas. Melihat keadaan demikian, raja bingung bagaimana memberikan jawaban. Apa yang harus kita katakan? Kerajaan Tokhara menghadiahkan singa dengan arti mendoakan kejayaan dinasti kita, dinasti Han ini. Bukankah demikian? Lalu Kaisar memperintahkan pengawalnya, antar singa ini ke belakang istana dan lawatlah dia dengan baik. Lalu utusan kerajaan Tokhara berkata, tunggu yang mulia, singa ini kami hadiahkan bukan untuk dipelihara. Maksud Raja Tokhara adalah kami mendengar bahwa di sini banyak orang pintar. Dan semoga kalian bisa menjinakkannya dan layak kami pun selamat dari kecelakaan. Dan tahun depan Imlek hari ke-15 saya akan datang lagi ke sini untuk melihat hasilnya. Jikalau berhasil, maka kerajaan Tokhara akan mengirim persembahan setiap tahun takrub kepada kerajaan dinasti Han. Tetapi jikalau sebaliknya gagal, maka hubungan kedua negara kita sampai di sini saja. Lalu Kaisar berkata kepadanya, kerajaan Han memiliki banyak satria, banyak orang pintar. Menjinakkan singa bukanlah suatu masalah. Lalu Kaisar mulai bertindak. Dalam waktu singkat, pengumuman ditempelkan di seluruh penjuru negeri dinasti Han. Dan begitu banyak orang pintar ataupun pahlawan-pahlawan, mereka berminat untuk mengikutinya. Kaisar Han dia turut tangan menjadi seorang penyeleksi. Lalu dia bertanya kepada mereka, apakah benar Anda bisa menjinakkan singa berbulu emas? Lalu sang pria ini menjawab, yang mulia, di dusun kami saya adalah yang terbaik. Saya bisa menjinakkan kuda, babi, sapi. Kaisar mendengar hal itu bingung, sapi, babi perlu dijinakkan? Lalu katanya kepada Kaisar, oh tidak, maksudku babi dan sapi liar itu. Lalu datanglah Kaisar berkata kepada pengawalnya, ayo bawalah singa itu ke sini. Dan ketika singa itu datang dan singa itu mengaum, orang itu terperanjat dan takut sekali. Dan akhirnya tidak lama kemudian datanglah lagi seorang satria. Dan dengarnya bahwa dia adalah seorang yang pintar bersilat lidah dan banyak orang percaya kepadanya. Kaisar sangat senang lalu menyambut dia. Lalu Kaisar menyambut dia makan bersama. Kabarnya Anda adalah ketua kelompok siklus yang pintar menjinakkan binatang buas itu. Dan katanya,
Jawabnya, betul sekali, Kaisar. Semua hewan buas di sirkus adalah dijinakkan oleh saya. Saya menjinakkannya dan saya juga pernah mengikuti pertandingan silat. Lalu dia menunjukkan beberapa jurus silatnya di hadapan Kaisar. Dan Kaisar melihat hal itu, wah sungguh luar biasa. Lalu dikatakan, wah Kaisar, ini ada jurus dari berbagai perguruan yang saya kuasai. Lalu kata Kaisar, wah bagus sekali. Ayo pengawal, bawakan singa itu kemari. Dan setelah singa itu mengaum keras di hadapan satria ini tampaknya tidak takut, tidak panik. Singa itu ketakutan melihat hal itu. Wah, Kaisar senang sekali. Lalu menobatkan satria ini sebagai satria penakluk singa. Lalu menyerahkan pekerjaan menjinakkan singa itu kepadanya. Namun siapa sangka suatu hari terjadilah suatu kecelakaan. Apa yang terjadi? Satria singa itu ditimpa masalah. Terjadilah suatu masalah, singa dan satria itu saling menggigit dan akhirnya satria ini terluka parah. Wah, sungguh sangat sulit membayangkan keadaan itu. Nah, adik-adik yang terkasih, kemudian Kaisar mencari lagi satria yang bisa menjinakkan binatang buas itu. Dan setelah beberapa bulan kemudian muncullah satria yang ketiga. Satria yang ketiga ini dikenal sebagai seorang yang berhikmat, seorang yang bijaksana. Cara apa yang akan dilakukannya? Dia tidak memberikan makanan kepada singa. Nah, adik-adik yang terkasih bisa membayangkan ketika singa tidak dikasih makan, apa yang akan terjadi? Lalu singa itu kelaparan dan ketika dibuka kandang pintunya, wah, singa itu langsung menerkam si satria ini. Dan akhirnya satria itu mati seketika. Lalu pengawal itu segera memukul singa itu sampai akhirnya mati. Binasa. Kaisar Han menjatuhkan hukuman mati kepada 4 pegawainya. Dan berkata, singa berbulu emas itu dikirim kerajaan Tokara supaya kita bisa jinak. Kalian malah membunuhnya. Jikalau kerajaan Tokara tahu hal itu, bukankah akan terjadi perang besar-besaran terhadap kita? Lalu akhirnya Kaisar menjatuhkan hukuman kepada 4 pegawainya. Lalu pengawalnya berkata kepada Kaisar, Yang mulia, mohon ampuni kami. Tapi ada satu cara supaya singa itu bisa hidup kembali dan bisa dijinakkan. Akhirnya tibalah Imlek pada hari ke-15. Utusan kerajaan Tokara datang melihat kondisi singa itu. Kaisar Han menyuruh keluar singa itu dan pelatihnya. Wah, luar biasa, hebat sekali, sungguh luar biasa. Dan sejak itu kerajaan Tokara dan kerajaan dinasti Han, kedua kerajaan ini saling bekerja sama. Terkasih, singa itu sudah mati loh, sudah dipukul mati oleh 4 prajurit itu. Tapi sekarang ini bagaimana caranya mereka membuat singa itu bisa hidup kembali? Apa yang mereka lakukan? Adik-adik yang terkasih di antara kita, apakah ada yang tahu bagaimana mereka membuatnya? Mari kita saksikan bersama. Caranya adalah pengawal itu menguliti singa yang mati itu, lalu meminta temannya untuk memakai kulit binatang buas itu. Demikianlah para pengawal ini mengelabui utusan kerajaan Tokara dengan menjinakkan binatang buas. Adik-adik terkasih, kita sudah melihat ya asal-usul pertunjukan barongsai yang dilakukan pada masa Imlek ataupun pada hari ke-15 Imlek, yaitu hari Cap Gome. Nah, adik-adik terkasih, kita sudah tahu ya asal-usulnya ya. Namun berjalannya sejarah ini, tradisi ini, nah terjadilah suatu kesilapan. Terjadilah sesuatu yang berubah makna, yang mana orang memahami bahwa singa itu sebagai raja hutan yang memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, yang bisa mengusir roh-roh jahat, yang mengganggu manusia, ataupun bisa memberikan
kehendak keselamatan bagi manusia sampai diyakini oleh orang-orang tertentu sampai pada masa sekarang ini. Sehingga ada sebagian orang, nah mereka mengundang barongsai datang ke rumah supaya bisa mengusir roh-roh jahat yang ada di rumah ataupun bisa mendatangkan keselamatan di dalam rumah. Lalu untuk kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita memaknai barongsai ini? Nah, adik-adik terkasih, langsung mau kasih tahu kepada kita bahwa kita menganggap memaknai barongsai ini sebagai pertunjukan, sebagai kesenian yang sangat menarik, yang bisa menghibur, yang bisa menghidupkan suasana sehingga suasana menjadi meriah, menjadi penuh dengan sukacita. Tapi bukanlah sesuatu yang mempunyai kekuatan yang bisa mengusir roh-roh jahat yang ada di rumah kita, roh-roh jahat yang mengganggu kita, ataupun bisa mendatangkan keselamatan. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita keselamatan, ya kan? Tuhan Yesus telah datang ke bumi ini dan telah mati di atas kayu salib dan telah menang atas kematian, dan Dia telah memberikan kepada kita keselamatan. Dan kita memiliki keselamatan karena kita sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam diri kita. Jadi Yesus sudah memberikan kepada kita keselamatan. Jadi keselamatan kita bukan dari yang lain-lainnya, dari barongsai, dari yang lain-lainnya, tidak. Tapi keselamatan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Segala roh-roh jahat, segala kuasa iblis, setan tidak berani mengganggu kita sebagai anak Tuhan. Karena kita diberikan oleh Tuhan suatu kuasa untuk bisa mengusir roh jahat. Adik-adik terkasih, apakah kita masih ingat cerita firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Yesus mengusir orang yang kerasukan roh jahat. Yesus mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh manusia. Sampai roh-roh jahat minta ampun, mohon kemurahan Tuhan Yesus supaya mereka dimasukkan ke dalam babi-babi itu. Dan akhirnya roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Akhirnya babi-babi itu semuanya terjun ke dalam laut itu dan mati. Dan orang yang kerasukan roh jahat itu, dia akhirnya sembuh, dia baik kembali. Nah, adik-adik terkasih, ini mengatakan bahwa Yesus mempunyai kuasa. Yesus sanggup mengalahkan, mengusir, mematahkan kuasa roh-roh jahat. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita bersandar kepada kuasa Tuhan Yesus, kita bisa mengalahkan kuasa roh jahat. Jadi adik-adik terkasih, untuk mengalahkan kuasa roh jahat, kita tidak perlu apa-apa. Kita perlu siapa? Kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu dalam nama Tuhan Yesus, kita usir kuasa roh jahat, kita patahkan kuasa roh jahat. Sebab itu, nah adik-adik terkasih, kita di dalam merayakan Natal, bolehkah kita menyambut barongsai datang ke rumah kita? Oh, boleh-boleh saja, ya kan? Cuma kita harus hati-hati, jangan menganggap barongsai itu sebagai sesuatu kekuatan yang bisa mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam rumah kita, atau yang bisa mendatangkan keselamatan untuk kita. Jangan, salah, itu salah. Oke? Tapi kita menganggapnya sebagai sesuatu kesenian, suatu pertunjukan, atraksi yang sangat menarik, yang sangat luar biasa seperti itu. Oke? Jadi adik-adik terkasih, melalui cerita ini, melalui asal-usul ini, nah kita semakin paham ya bahwa Tuhan Yesuslah keselamatan kita. Tuhan Yesus sanggup melawan segala kuasa roh-roh jahat. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita juga diberikan kekuatan, diberikan kuasa untuk mengusir segala roh-roh yang mengganggu hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada kita di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sekali lagi langsung bacakan ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Segala kuasa di surga, di bumi, semuanya ada di tangannya. Dan kita yang percaya kepadanya, kita juga memiliki kuasa untuk mengalahkan semuanya ini. Jadi adik-adik terkasih, melalui cerita ini kita semakin memahami tentang barongsai dan semakin meyakini bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, dan Tuhan Yesus memiliki kuasa, dan kita sebagai anak Tuhan juga memiliki kuasa untuk melawan segala roh jahat yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu takut, oke? Kita tidak perlu takut. Dalam nama Tuhan Yesus kita menang. Amin. Nah, adik-adik terkasih, langsung mengajak kita semuanya, ayo kita berdoa bersama ya.
Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui cerita firman Tuhan ini, kami semakin memahami bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, di dalam Tuhan Yesus adanya kuasa, dan di dalam Tuhan Yesus adanya keamanan. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa bersandar kepada Engkau. Biar di dalam masa Imlek ini kami bersukacita dan kami menikmati sukacita, kebahagiaan, dan keindahan di masa-masa Imlek ini. Dan biarlah Roh Allah senantiasa bekerja menguatkan iman kami untuk terus percaya kepada Tuhan dan hidup sebagai anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Ada yang terima kasih, langsung kepada kita semuanya. Kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yes. Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kemenangan. Dan adik-adik terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan bagi kita semuanya. Ada perlindungan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan yang akan kita hafalkan bersama yaitu diambil dari Matius pasal 28 ayat 18. Nggak usah akan bacakan untuk kita semuanya ya. Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sewaktu Yesus hendak naik ke surga. Dan Yesus menyatakan kepada kita semuanya, kepada para murid-muridnya pada saat itu, dan kita semuanya pada hari ini, bahwa kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Adik-adik terkasih, ibadah kita sampai di sini. Kiranya melalui ibadah ini kita semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Di samping kita mengetahui tentang asal-usul tradisi budaya Imlek ini. Nah, adik-adik terkasih, kiranya ibadah ini memberkati kita semuanya ya. Jadi Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Cayo, semangat belajar untuk esok harinya ya. Oke, bye.